Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Fitri Safinatun Naja dari Pendidikan Seni Pertunjukan kelas B. Ini saya akan menjelaskan sejarah sinkronik dan diakronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Kata shin berarti bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Maka dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Contoh penerapannya dalam sejarah tari yaitu diterapkan ke dalam tarian jenis klasik. Karena tari ini mengandung gerak-gerak yang pakem, yang artinya gerak tersebut tidak boleh diubah. Karena tari klasik lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Contohnya yaitu tari bedaya. Sejarah diakronik. Diakronik adalah cara berpikir secara kronologis atau urutan peristiwa yang terjadi dari berbagai catatan tentang suatu kejadian. Contoh penerapannya yaitu pada jenis tari tradisional dan modern, karena dari jenis tarian tersebut baik musik maupun gerak tarinya berkembang sepanjang waktu. Contohnya yaitu tari sedati dan balet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Tari serimpi merupakan salah satu jenis dari macam-macam tari klasik yang berasal dari Yogyakarta yang dimainkan oleh beberapa penari wanita yang cantik. Tarian ini menggambarkan kelemah lembutan dan kesopanan yang bisa dilihat dari gerakan yang lembut dan pelan oleh setiap penarinya. Tari serimpi ini pada awalnya adalah jenis tarian yang sakral dan hanya dipertunjukkan di lingkungan keraton Yogyakarta saja. Menurut sejarahnya, tari serimpi sudah ada semenjak masa kejayaan Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Karena memiliki sifat yang sangat sakral, penarinya pun bukan penari yang sembarangan dan dipilih langsung oleh keluarga kerajaan. Tapi setelah Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan juga Kesunanan Surakarta, tarian tersebut mulai mengalami beberapa perubahan dalam gerakan, meskipun inti dari tarian tersebut masih sama. Tindakan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Oleh sebab itu, pemilik karya bisa saja melakukan gugatan, pengaduan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara pencegahannya yaitu dengan mematenkan hasil karya kita. Dengan itu, kita memiliki hak penuh atas karya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seputar tari topeng Kelana. Tari topeng Kelana memiliki perbedaan dengan tari topeng lainnya. Tari ini tidak menceritakan tentang siklus hidup, melainkan menggambarkan tentang sifat buruk manusia yang penuh emosi dan amarah. Tari Kelana topeng merupakan tarian yang menggambarkan kisah tentang seorang raja pemarah yang bernama Prabu Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta kepada Dewi Chandra Kirana, putri di Kediri. Tari ini merupakan jenis tarian yang berkembang di wilayah Cirebon dan biasanya diiringi dengan lagu gonjing yang dilanjutkan dengan sarung ilang. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan seorang dalam keadaan marah, mabuk, gandrung, lalu tertawa terbahak-bahak dan sebagainya. Tari topeng Kelana sering pula disebut topeng Rahwana. Hal ini disebabkan dari tari ini menceritakan tentang salah satu tokoh Rahwana pada cerita Ramayana. Selanjutnya yaitu tarian bedaya Ketawang. Gerak tari ini memiliki gerakan kapang-kapang di mana tangan berada di samping dan jari-jarinya membentuk posisi penting. Musik yang digunakan diantaranya ketuk, kenong, gong, kendang, dan kenana. 9 penari yang menggambarkan 9 mata angin yang disebut nawasanga. Penari 1 disebut batak yang berarti pikiran dan jiwa. Penari 2 disebut endel ajeg yang berarti keinginan hati dan nafsu. Penari 3 disebut endel weton yang berarti tungkai kanan. Penari keempat disebut apit ngarep yang berarti lengan kanan. Jenis palanta yang digunakan adalah rakit lajuri, ajeng-ajengan, iringan, lumebat, endel-endel, dan rakit 3 titik.